sebuah kisah nyata yang mengharukan tentang pemuda berusia 25 tahun yang jatuh cinta dan menikah dengan seorang janda kaya, beranak satu berusia 40 tahun. Namun, bukan hanya masyarakat yang menentang, bahkan anak perempuan dari sang janda pun menaruh rasa yang rumit terhadap sang ayah tiri muda. Kisah ini penuh dengan konflik batin, perjuangan cinta, dan pengorbanan yang mungkin tidak semua orang sanggup menanggungnya. Tonton sampai habis, karena endingnya akan bikin kamu terdiam dan terharu. Like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pensil Bahagia, menghadirkan lebih banyak kisah nyata yang menyentuh hati. Namaku Rian. Usia 25 tahun. Aku cuma pria biasa dari keluarga sederhana di Bandung. Bekerja sebagai teknisi panggilan, memperbaiki AC dan peralatan rumah tangga. Aku nggak pernah menyangka hidupku akan berubah total sejak aku dipanggil ke sebuah rumah mewah di daerah Dago Pakar. Rumah itu milik Bu Clara, seorang janda berusia 40 tahun yang memiliki satu anak perempuan. Rumahnya seperti istana, tapi anehnya, di balik kemewahan itu, aku melihat kesepian yang membungkus hatinya. Awalnya biasa saja. Aku hanya teknisi yang datang seminggu sekali untuk memperbaiki ini itu. Tapi dari obrolan ringan, aku tahu bahwa Bu Clara ditinggal suaminya 3 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Dia mengurus bisnis properti sendirian dan tinggal bersama putrinya yang kuliah di Jakarta, namanya Vira. Clara bukan hanya cantik, dia juga bijak dan rendah hati. Setiap aku selesai kerja, dia selalu menyajikan teh hangat dan obrolan yang dalam. Entah kenapa, aku merasa nyaman di dekatnya. Nyaman yang gak pernah aku rasakan sebelumnya. Hari-hari makin akrab. Aku mulai dipanggil, bukan hanya untuk urusan teknis. Kadang dia hanya ingin ditemani makan siang atau mengobrol soal bisnis dan hidup. Hingga pada suatu sore, saat hujan turun deras, dan aku kehujanan di depan rumahnya, dia memintaku tinggal lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis di bahuku. Aku capek, Rian. Semua orang hanya melihat hartaku, tapi tidak pernah ada yang bertanya apa aku bahagia. Dan disitulah, hatiku luluh. Hubungan kami makin dekat, tapi dunia luar gak sebegitu mudah menerima. Tetangganya bergosip, teman-temanku mengejek, bahkan ibuku pun menentang keras. Dia itu janda anak satu, Ri. Kau masih muda. Jangan bodoh. Tapi yang paling berat adalah ketika Vira, anak Clara, pulang dari Jakarta dan melihat ibunya menggandeng pria seusianya. Awalnya dia menolak mentah-mentah. Aku mencoba bersikap sopan. Tapi anehnya, setelah sebulan, Vira berubah. Dia mulai sering mengajakku ngobrol, mengajak nonton bareng. Bahkan pernah bilang, kadang aku lebih nyaman ngobrol sama Mas Rian dibanding cowok-cowok seusiaku. Aku mulai bingung. Clara nggak tahu, tapi aku merasa Vira mulai menyimpan rasa yang salah. Puncaknya, malam itu. Saat Clara keluar kota, Vira mendekatiku dan bilang dengan mata yang berkaca-kaca, "Kalau aku bukan anak mama, apa Mas Rian bisa cinta sama aku?" Hatiku runtuh. Aku tahu Vira terluka, tapi aku juga tahu aku mencintai ibunya. Aku dan Clara akhirnya menikah secara sederhana. Tapi tak lama setelah itu, Vira memutuskan pergi dari rumah dan tinggal sendiri di kosan Jakarta, tak menghadiri pernikahan kami. Clara terpukul, tapi dia mencoba tegar. Aku juga. Kami hidup tenang, tapi tak sempurna. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Vira mengalami kecelakaan kecil dan dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah, aku duduk di samping tempat tidurnya. Dia berkata lirih, "Aku sudah berusaha membenci Mas Rian, tapi makin aku jauh, makin aku sadar. Ternyata yang aku butuhkan adalah Mama bahagia." Air matanya jatuh, tanganku digenggamnya. Dan untuk pertama kalinya, Vira memelukku sebagai ayah tirinya dengan tulus. Kini, sudah 3 tahun sejak itu, aku, Clara, dan Vira hidup bersama lagi. Hubungan kami tidak biasa, tapi penuh cinta dan kejujuran.
Aku sadar, cinta itu bukan soal usia, tapi tentang keberanian untuk bertahan, meski semua orang berkata, kalian tak mungkin. Dan aku bersyukur, aku punya dua perempuan yang kucintai, sebagai istri dan sebagai anak.